Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19, Suka pada wanita hamil. Kau mulai menyalahkan aku lagi? Balas Riftan tak mau kalah. Kalau saja Hugo tidak datang, pasti perdebatan itu terus berlanjut. Pergilah kalian semua, biar aku yang menjaga Els. Seru Hugo di sana. Semua menurut dan pergi. Kini tersisa Hugo dan Els yang masih pingsan. Lelaki itu meraih tangan Els. Dia sudah seharian memikirkan segala kemungkinan. Kau dan anak kita harus selamat. Walaupun nyawaku adalah taruhannya, ucap Hugo. Selagi semua orang tidak ada, Hugo ingin melakukan ritual seorang diri. Tapi, dia justru mendapat kabar dari Butler. Nyonya Claudia sudah memulai ritualnya. Ucap Butler yang juga baru tahu. Apa, Ibu? Hugo bergegas berlari ke ruangan bawah tanah untuk menghentikan tindakan ibunya. Sebelumnya, Butler kembali ke ruangan bawah tanah untuk membersihkan sisa-sisa ritual yang dilakukan oleh Lowell dan Els. Namun, kepala pelayan itu justru menemukan Nyonya Claudia berada di sana. Apa yang Nyonya lakukan di sini? Tanya Butler. Aku sudah melihatnya. Memang tidak ada jalan lain, bukan? Balas Nyonya Claudia. Setelah ini pasti semua masalah akan selesai. Hanya butuh satu pengorbanan. Butler mendekat dan mencoba menghancurkan lilin-lilin di sana. Hentikan, Butler, seru Nyonya Claudia. Tapi, Nyonya, Butler tidak bisa melihat sang Nyonya berkorban. Aku sudah memikirkan semuanya dan jangan halangi aku. Bantu aku untuk menyelesaikan semua ini. Nyonya Claudia tetap keras kepala. Tidak mau terlibat. Akhirnya Butler memutuskan keluar. Dan memberitahu Hugo serta yang lainnya. Supaya menghentikan tindakan sang Nyonya. Nyonya Claudia seperti sudah mendapat panggilan dari sang iblis. Claudia Duque, akhirnya. Aku datang tapi lepaskan menantu dan cucuku, ucap Nyonya Claudia. Apa kau ingin berkorban seperti Raymond? Ya, aku ingin menyusul suamiku. Jadi perjanjian dengan keluarga Duque sudah terputus sepenuhnya. Lanjut sang Nyonya. Ternyata Raymond memang benar. Dulu untuk antisipasi Tuan Raymond pernah berkata bahwa sang istri akan melakukan apapun, bahkan mengorbankan jiwa demi memutus tali perjanjian dengan iblis ini. Jika waktunya sudah tiba nanti, sang iblis harus bersedia menerima pengorbanan Nyonya Claudia seperti dirinya. Janji yang sudah terikat dengan darah harus diselesaikan dengan darah. Walaupun sang iblis lebih tertarik dengan jiwa Els dan anaknya. Tetapi janji darah itu tidak bisa dibatalkan dengan mudah. Bisa saja justru akan berbalik pada sang iblis sendiri. Raymond, sebegitukah kau percaya pada istrimu? Waktu itu sang iblis menerima.
Karena sangat yakin kalau Nyonya Claudia tidak akan pernah mau mengorbankan diri. Tetapi, sang iblis salah besar. Sialan kau, Raymond. Nyonya Claudia tersenyum miring, karena sepertinya sang iblis tidak bisa menolaknya. Cepat bebaskan menantu dan cucuku dari jerat iblismu, teriak Nyonya Claudia. Mungkin aku bisa menerima pertukaran jiwamu, tapi menantumu tidak akan mengingat apapun. Bersamaan dengan itu, Hugo sudah sampai dan mencoba menghentikan tindakan sang ibu. Ibu, panggil Hugo. Nyonya Claudia membalik badannya dan mendapati putra pertamanya menyusul di tempat itu. Tenang Hugo, ibu sudah berhasil, ucap sang ibu. Hugo menggelengkan kepalanya. Tidak, jangan. Biarpun menolak 1000 kali pun, pengorbanan tetap harus dilakukan. Jaga adik-adikmu, setelah ini tanggung jawabmu lebih besar. Jadi jangan kecewakan ibu lagi, ucap Nyonya Claudia. Ibu sangat menyayangi kalian. Air mata mengalir deras membasahi pipi Nyonya Claudia. Tidak, Hugo berlari dan mencoba meraih sang ibu ke pelukannya. Tetapi, sedetik kemudian, mata Nyonya Claudia melihat ke arah atas dan mengangangkan mulut lebar. Ibu, Hugo berhasil meraih tubuh sang ibu. Dan mencoba menariknya dari tanda hologram yang sudah dibuat sebelumnya. Tubuh Nyonya Claudia ambruk di pelukan Hugo begitu saja. Ibu, panggil Hugo untuk kesekian kalinya. Dia merasakan tubuh sang ibu begitu dingin. Pikirannya seketika kacau. Hugo yang biasanya bersikap arogan, tidak bisa menahan tangisnya. Ketika menyadari bahwa sang ibu sudah tidak bernyawa, aku mohon, ibu. Hugo menangis meronta-ronta berharap sang ibu membuka matanya lagi. Biarkan aku saja, seharusnya aku. Butler menjatuhkan dirinya, dia ikut terpukul atas kematian sang nyonya. Apa memang semua ini sudah selesai? Di sebuah pemakaman terlihat banyak orang yang memakai baju serba hitam. Ada yang hanya diam saja, ada yang terisak dalam tangisnya. Orang-orang itu adalah semua yang berada di mansion keluarga Duque. Mereka kehilangan sosok Nyonya Claudia. Kara meletakkan bunga setelah pemakaman selesai. Lalu dia menoleh ke belakang. Untuk melihat anak-anak sang nyonya yang tampak terpukul. Mereka memang hanya diam. Tapi dari gurat kesedihan di wajah mereka, pasti mereka tengah menahan tangis. Aku pergi duluan. Aku akan melihat keadaan Els, ucap Kara yang berbisik pada Butler sebelum pergi. Saat ini Els berada di rumah sakit, setelah Nyonya Claudia dikabarkan meninggal. Baik, Nona, balas Butler. Walaupun pemakaman sudah selesai, tapi belum ada yang beranjak pergi selain Kara. Semua tengah tenggelam dalam lautan kesedihan.
sampai hujan turun perlahan membasahi area pemakaman pribadi itu. Hugo sudah mampu menguasai diri. Kalau diteruskan begini, mereka semua akan jatuh sakit. Kita pulang sekarang, perintah Hugo kemudian. Tidak ada yang membantah perkataan kepala rumah tangga itu sekarang. Butler mengarahkan para pelayan untuk masuk ke mobil-mobil yang membawa mereka sebelumnya. Sementara Hugo dan saudaranya lain memakai mobil yang berbeda-beda. Kelima saudara itu memang harus berpisah dan tidak saling bertemu dulu. Sebelum bisa menguasai diri mereka masing-masing, atau akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pergi ke rumah sakit, perintah Hugo pada sang supir. Lelaki itu ingin melihat keadaan sang istri. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada Els, pasti hidupnya akan hancur. Saat sampai di rumah sakit, Kara mencoba menghalangi Hugo yang ingin menemui Els. "Minggirlah, Kara," seru Hugo ketika langkah kakinya dihalangi. "Kita harus bicara." Kara tetap memaksa lelaki itu. Beruntung Hugo mau mendengarkan Kara, dan akhirnya mereka berbicara berdua di taman rumah sakit. "Sepertinya kau tidak bisa menemui Els untuk sementara waktu," ucap Kara. "Apa yang terjadi?" tanya Hugo merasa cemas. "Bukankah kehamilan Els sudah kembali normal?" Els kehilangan ingatannya, ungkap Kara. Hugo merasa terkejut, dia baru tahu akan hal ini. "Saat aku menemuinya dan berbicara pada dokter, dia tidak mengingatku sama sekali." Els masih merasa berada dalam penjara, jelas Kara. "Mungkin jangan temui dia dulu, sebelum semuanya benar-benar stabil." Hugo mengusap wajahnya kasar. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Apa ini efek dari lepasnya perjanjian itu? Hari itu, Hugo tidak bisa melihat Els dari dekat. Karena tidak mau istrinya bertambah bingung. Satu-satunya orang yang bisa membantunya sekarang adalah Christine. Hugo segera menghubungi wanita penipu itu. Kebetulan sekali Christine sedang mengambil hari libur dan tidak menerima klien manapun. Sebenarnya dia malas menerima panggilan, tetapi jika Hugo lain cerita. Christine segera menuju rumah sakit di mana Els dirawat. Di sana Hugo benar-benar menunggu kedatangannya. "Tuan Hugo," panggil Christine. "Christine, akhirnya kau datang," ucap Hugo. Wajah Hugo tidak seperti biasanya, pasti telah terjadi sesuatu. "Apa ada masalah?" tanya Christine. Hugo pun menceritakan garis besar masalah yang dia hadapi dan meminta bantuan Christine untuk menjaga Els sementara waktu. "Aku tidak tahu ingatan Els akan kembali atau tidak. Tapi aku mempercayakan dia padamu, setidaknya sampai anak kami lahir," ucap Hugo setelah selesai bercerita. Sedari tadi Christine hanya mendengarkan tanpa menyela. Dia jadi teringat pertama kalinya bertemu Els.
dan tidak menyangka nasib buruk akan menimpa perempuan itu. Bagaimanapun, Els masih tanggung jawabnya. Baiklah. Balas Christine setuju. 1 bulan kemudian. Butler melakukan pekerjaan seperti biasanya. Di bangunan luas itu sekarang seperti tidak ada kehidupan. Setelah Nyonya Claudia meninggal, meja makan tidak pernah dipakai lagi untuk makan bersama-sama. Waktu itu Butler membersihkan kamar sang Nyonya dan menemukan 5 surat yang ditulis oleh Nyonya rumah itu. 5 surat khusus untuk anak-anaknya. Butler memberikan surat sesuai nama. Tetapi justru hal itu membuat kelima anak Nyonya Claudia memutuskan untuk tidak saling bertemu dulu. Entah apa yang ada di pikiran mereka, seolah mereka enggan membicarakan kematian Nyonya Claudia. Padahal sewaktu hidup mereka seperti tidak seperhatian itu pada sang ibu. Namun, ternyata mereka sangat kehilangan saat Nyonya Claudia tidak ada. Hugo menyibukkan diri untuk bekerja, begitu juga dengan Riftan dan Lowell. Mereka akan pulang sesekali untuk mengambil baju. Kemudian tidur di hotel atau apartemen. Satu-satunya peninggalan dari keluarga mereka adalah perusahaan. Jadi sekuat tenaga ketiganya akan berusaha mempertahankan semuanya. Mungkin itu salah satu pesan dari sang ibu. Sementara si kembar sibuk dengan sekolah mereka. Mereka sedang mempersiapkan ujian dan mencoba mendapatkan nilai terbaik. Tuan Mark, Tuan Marvel. Panggil Butler saat melihat 2 pemuda itu akan berangkat sekolah. Butler membawa 2 kotak bekal untuk mereka. Tolong bawa ini ke sekolah. Mark dan Marvel saling memandang satu sama lain. Kemudian mengambil kotak bekal mereka. Terima kasih, Butler. Ucap Mark. Kau. Marvel seperti menahan sesuatu. Jangan tinggalkan kami. Tentu, Tuan Muda. Selamat belajar. Ucap Butler. Rosie Flowers. Sebuah toko bunga yang selalu buka setiap hari. Biasanya toko bunga itu buka dari pagi ke sore. Di sana Christine sebagai pemilik toko bunga. Sebenarnya dulu tempat itu akan dibuat kafe sebagai kedoknya. Tetapi kemudian Christine memilih toko bunga. Selagi menjaga Els, Christine akan fokus saja pada perempuan itu. Jadi, setelah pulang dari rumah sakit dan keadaan Els stabil, perempuan itu bekerja di toko bunga. Christine, panggil Els seraya memberikan struk orderan. Kita mendapat pesanan cukup banyak hari ini. Astaga! Untuk selanjutnya lebih baik kita batasi jumlah pesanan. Balas Christine. Els tertawa mendengar hal itu. Memang hanya Christine yang tidak mau usahanya berkembang dan menerima banyak orderan. Biar aku yang mengerjakan orderan ini, ucap Els kemudian. Sebenarnya ada 2 karyawan lagi yang membantu toko bunga itu. Tetapi Els yang paling rajin dan cekatan. Tidak perlu, biar dikerjakan yang lain. Christine berusaha mencegah.
Kau layani saja pelangganmu itu. Christine menunjuk satu mobil yang baru saja datang. Tentu saja itu adalah Hugo yang datang ke toko bunga setiap hari. Atas saran Christine, Hugo harus melakukan pendekatan pada Els. Namun, lelaki itu justru bertindak bodoh karena Els terus menolaknya. Dia lagi gerutu Els. Els kesal karena setiap hari Hugo datang dan tidak mau dilayani oleh karyawan lain selain dirinya. Mungkin dia memiliki fetis aneh, suka pada wanita hamil. Tambah Els, saat pertama kali membuka mata di rumah sakit, Els juga terkejut mendapati dirinya yang hamil. Ingatannya berhenti ketika berada di dalam penjara. Bersambung.